Tadi pagi kendaraan umum dibatasi secara ekstrim. Apa sih tujuannya? Tujuannya mengirimkan pesan kejut kepada seluruh penduduk Jakarta bahwa kita berhadapan dengan kondisi ekstrim. Jadi ketika orang antri panjang baru sadar, oh iya, COVID-19 itu bukan fenomena di WA yang jauh sana. Ini ada di depan mata kita. Kalau kita tidak mengirimkan pesan efek kejut, ini penduduk di kota ini masih tenang-tenang saja. Terbongkarlah niat keji dan kebijakan sadis Gubernur Mulut Manis DKI Anies Baswedan saat mengeluarkan kebijakan pembatasan transportasi DKI kemarin. Alih-alih memberi pesan soal bahayanya COVID-19, tapi Anies malah mengambil cara ekstrem dengan resiko mengorbankan warga Jakarta. Semua yang dilakukan oleh Gubernur DKI ternyata didesain dan dirancang untuk membuat efek atau pesan yang masif tapi fatal buat rakyatnya. Jadi kalau hari ini dia terlihat menuruti instruksi Presiden Jokowi, maka dia pasti akan lakukan dengan santai. Kenapa? Itu karena tujuan Anies sudah tercapai kemarin. Dia berhasil membuat pengkondisian DKI dalam kondisi genting duluan membuat warga DKI semakin rentan terpapar virus corona. Dalam sebuah rekaman video, dia memimpin rapat dan didampingi jajaran pejabat DKI yang mengenakan masker. Anies melakukan evaluasi atas kebijakannya kemarin. Dia berujar, tadi pagi kendaraan umum dibatasi secara ekstrem. Apa sih tujuannya? Tujuannya untuk memberi pesan kejut kepada seluruh penduduk Jakarta bahwa kita berhadapan dengan kondisi ekstrem. Jadi ketika orang antri panjang baru sadar, oh iya, COVID-19 itu bukan fenomena di WA yang jauh di sana. Ini ada di depan mata kita. Kalau kita tak memberi pesan efek kejut, maka penduduk yang ada di kota itu tenang-tenang saja. Aduh, ngelus dada. Harusnya kan ada social distance, tapi Anies malah membuat kondisi warga jadi rentan. Jadi capek dan lelah karena berdesakan dan berhimpitan, plus menunggu terlalu lama. Jika sampai ada yang membawa penyakit menular apapun, bisa jadi virus itu akan gampang menyebar. Apalagi dengan kondisi saat ini, dengan penularan virus corona yang ganas. Jadi kebijakan pembatasan ekstrem yang dilakukan oleh Anies itu adalah memberikan warning atau semacam shock terapi dengan pengkondisian langsung. Tapi ini adalah cara main-main yang menempatkan warga DKI sendiri untuk mengambil resiko. Cerdas, santun, bulus, atau sadis? Yang pasti, kali ini Anies seakan tak punya hati, empati, dan rasa kemanusiaan. Sedari awal Anies memang sudah memberi sinyal atau kode keras bahwa kondisi Jakarta itu genting. Apa yang dia ucapkan dan lakukan seolah tak mendapat respons. Mungkin dia merasa upaya atau kebijakannya soal menangani corona kurang begitu diperhatikan oleh pusat atau banyak pihak. Akhirnya dia sengaja melakukan manuver. Hanya saja manuvernya itu sangat-sangat tak beradab. Dia melakukan sesuatu yang benar-benar di luar perkiraan para pemimpin dan warga yang berakal sehat. Tak ada pemimpin kota atau dunia yang saat ini melakukan apa yang dilakukan oleh Gubernur DKI ini. Masa demi menarik perhatian, dia membuat orang jadi benar-benar berpikir serius soal penyakit, tapi dibuat suasana chaos dulu. Ini orang hanya main-main dan membuat nyawa penduduk Jakarta itu seolah recehan. Anies adalah pemimpin yang benar-benar tak memiliki empati dan simpati dengan kondisi saat ini. Orang pasti akan geram dan marah kalau tahu bahwa desain yang dibuat Pak Anies itu hanyalah bertujuan untuk eksperimen dan para penumpang itu menjadi alat. Ya, dari dulu sampai sekarang, politisasi Anies Baswedan itu bukan hanya ayat dan mayat, tapi juga nyawa manusia.
Nyawa ribuan orang atau bahkan jutaan di Jakarta seakan hanya angka dan statistik yang tak signifikan di hadapannya. Pola pikir manusia seperti ini memang sudah sangat keterlaluan. Lebih pantas orang ini di lockdown selama-lamanya, karena eksperimen atau aksi dan kebijakan ini termasuk kategori yang mengerikan dan berspekulasi atas nyawa banyak orang. Sungguh tak bisa dipercaya apa yang dilakukan oleh Anies Baswedan ini, yang tak memiliki akal sehat dan hati nurani yang baik. Hatinya mungkin hanya diliputi oleh kehausan untuk diperhatikan dan dijadikan pembicaraan di media. Persis dengan video sebelumnya bahwa dia sengaja membuat kebijakan kontroversial supaya namanya terus diperbincangkan. Kalau dulu dia membuat kebijakan kontroversial itu lewat monumen batu atau mencopot atap, tapi makin kesini malah makin berani mempertaruhkan nyawa manusia, nyawa warga DKI Jakarta, mulai dari para korban banjir yang diurusnya. Dari korban pengungsi banjir yang mencapai rekor, yaitu sampai 31.000 lebih pada tahun ini, ditambah korban jumlah kematian karena banjir juga tinggi. Jelas semakin terpapar bahwa kebijakan Anies itu sudah tidak pernah menghiraukan nyawa warganya sendiri. Warga DKI sudah ditipu dan dijebak dengan berbagai program cuap-cuapnya yang hanya bertujuan pencitraan, sedangkan realisasinya sangat jauh antara surga dan neraka. Kini dia membuat kebijakan lagi yang membuat semacam neraka kecil bagi warga DKI untuk bersiap menjadi korban. Tadi pagi kendaraan umum dibatasi secara ekstrim. Apa sih tujuannya? Tujuannya mengirimkan pesan kejut kepada seluruh penduduk Jakarta bahwa kita berhadapan dengan kondisi ekstrim. Jadi ketika orang antri panjang baru sadar, iya, COVID-19 itu bukan fenomena di WA yang jauh sana, ini ada di depan mata kita. Kalau kita tidak memberikan pesan efek kejut, ini penduduk di kota ini masih tenang-tenang saja.